Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Hauzan Abdillah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita nggak akan ada praktek apapun teman-teman, karena sebenarnya untuk materi terakhir ini tentang MISC hanya materi tambahan aja teman-teman. Dan sebenarnya materi tentang MTCNA preparation kita itu sudah berakhir di yang pembahasan hotspot. Tapi di sini kita akan bahas MISC hanya sebagai pembahasan tambahan aja dan nggak akan ada praktek teman-teman di sini. Karena di pembahasan MISC ini kita hanya akan membahas tentang tools-tools yang ada pada router OS. Nah, jadi di sini kita tinggal baca aja dan pahami aja ya teman-teman. Pertama itu ada router OS menyediakan berbagai utilitas yang membantu mengelola dan memantau router dengan lebih efisien. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman buka Mikrotik router OS kalian, pasti kalian ada menu yang namanya tools ini ya. Kalau kalian buka di sini itu ada banyak banget tools-tools yang bisa kalian gunakan sebagai alat bantu kalian untuk mengaplikasikan atau menggunakan Mikrotik ini ya. Dari misalkan ada ping teman-teman, jadi ping itu bisa dua cara ya, bisa dari terminal ataupun dari tools ini juga bisa. Lalu ada Romon juga teman-teman, seperti yang kalian tahu ya, itu fungsinya untuk mengakses mikrotik, tetapi mikrotiknya itu yang nggak terkoneksi langsung ke ISP, makanya dia butuh Romon. Jadi langsung aja teman-teman kita bahas tools kita yang pertama, yaitu ada Torch. Digunakan untuk memantau traffic dari sebuah paket melalui interface. Lalu dia juga itu sebagai real-time monitoring tool, dapat memantau lalu lintas yang diklasifikasikan berdasarkan nama protokol, sumber ataupun alamat tujuan. Jadi alamat tujuannya itu bisa menggunakan IP versi 4 ataupun IP versi 6 dan juga port. Kalau kita lihat pada mikrotik kita di sini tools torch itu seperti apa ya teman-teman? Nah mungkin seperti ini ya tampilannya. Ini kita bisa pilih interface berapa, lalu ya, saya kurang ngerti sih cara pakainya teman-teman. Ya gitu aja lah. Saya nggak terlalu ngerti cara pakai torch, jadi kita lanjut aja. Ada graphs. Itu digunakan untuk memonitoring traffic yang melewati interface dalam waktu tertentu. Traffic rata-rata diambil tiap interval 5 menit sekali. Dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan CPU, memori, dan disk. Oke, jadi mungkin graphs ini digunakan untuk sebagai melihat ya teman-teman, kita menggunakan CPU-nya itu berapa persen gitu, terus memori yang kita gunakan ada berapa, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada masih di graphs. Untuk melihat hasil monitoring graphs itu bisa melalui dua cara teman-teman. Ada Winbox Tool, lalu Graphing, Interface Graphs. Lalu bisa melalui webfig juga di sini ya. Nah, kalau kita melalui webfig itu tinggal ketikkan link yang ada di sini yaitu http bla 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 seperti itulah ya. Lalu setelah itu coba deh saya mau ngecek graphs kita. Caranya tadi kan kita masuk ke tools lalu graphing terus interface rule interface graph. Ini gimana lihatnya ini? Interface rule coba. Oke. Aduh, apa sih? Nggak ngerti aku cara pakainya, guys. Nah, skip aja lah. Kita skip aja, teman. Lanjut ke tools berikutnya, yaitu ada SNMP, Simple Network Management Protocol. Digunakan untuk memonitor dan mengelola perangkat. Router OS mendukung SNMP versi 1, versi 2, versi 3. IP versi 4 itu lebih besar daripada SNMP. Coba kita lihat ya, teman-teman. Saya belum dapat terlalu mengerti ini tentang SNMP ini apa. SNMP mana? Kok nggak ada SNMP? Kok nggak ada sih teman-teman? Ah nggak ada lah, nggak usah lah. Coba kalau dari sini ada penjelasan lebih jelasnya ya kayak. Kayaknya nggak ada juga teman-teman. Ya udahlah kita nggak usah bahas lebih dalam teman-teman karena ini hanya pembahasan tambahan aja. Lalu selanjutnya ada The Dude. Aplikasi bawaan Mikrotik yang digunakan untuk memonitoring jaringan secara real time. Device yang akan dimonitoring bisa ditambahkan secara manual ke dalam The Dude secara otomatis menggunakan fitur Discovery. Monitoring service dan alerting, lalu dia free, gratis, karena
eh, meru- karena merupakan aplikasi bawaan dari Mikrotik. Lalu dia juga mendukung SNMP, ICMP, DNS, dan TCP monitoring. Terdapat dua tipe dedut. Ada dedut server, digunakan sebagai SNMP master untuk menjalankan servis dedut. Bisa dijalankan melalui CCR, CHR, ataupun x86. Lalu ada dedut client, digunakan sebagai SNMP agent, menampilkan device yang sedang dimonitoring, seperti Windows, Linux, dan OS X, menggunakan aplikasi pihak ketiga. Lanjut, ada yang namanya support.ref. Nah, jadi support.ref ini kayak apa ya, teman-teman? Jadi kita baca deh. Auto support.ref akan dibuat secara otomatis apabila terjadi kerusakan perangkat keras. Di-manage oleh proses watchdog. Sebelum mengirim ke Mikrotik, konten file output support dapat dilihat di mikrotik.com account. Mungkin untuk yang support.ref ini sebagai laporan aja, teman-teman. Misalkan kalian sudah membeli perangkat Mikrotik router board, lalu ada misalkan kalian sudah pakai selama beberapa hari, terus ada kerusakan di dalam perangkatnya. Nah, kalian bisa melaporkan kerusakan tersebut ke situs Mikrotik yang resminya, seperti itu teman-teman ya, kurang lebih. Dan selanjutnya ada contacting support. Nah, ini ya seperti saya bilang sebelumnya, itu seperti customer service, teman-teman. Sebelum mengontak support mikrotik.com, cek resource pada router. Disarankan untuk memberikan note pada setiap support yang kita report. Jadi kayak kita harus memberikan catatan gitulah untuk setiap apa, teman-teman, sebutannya kayak support lah, kalau misal kita memberikan laporan gitu. Jelaskan serinci mungkin sehingga dapat memudahkan tim Mikrotik. Sertakan diagram jaringan Anda. Untuk selengkapnya bisa dilihat di link situs resminya mikrotik.com. Oke, teman-teman. Mungkin pembahasannya akan sampai selesai di sini saja ya. Dan saya anggap untuk pembahasan materi Mikrotik MTCNA Preparation atau persiapan untuk sertifikasi MTCNA sudah selesai sampai di sini. Dan mungkin saya akan kembali lagi dengan materi yang baru tentunya, dan juga dengan pembawaan yang lebih menarik juga. Diharapkan teman-teman selalu menunggu ya video-video yang mengedukasi lainnya dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau kalian punya saran ataupun yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan di link lagi di kolom komentar ya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.